Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi kembali lagi bersama Michael di Mike. Kembali lagi bersama saya Michael di Michael dan Vlog. Kita hari ini lagi di pinggir jalan di sebuah daerah di Cianjur. Kita tadinya lagi mau jajan martabak Bangka yang katanya nomor 2 terenak katanya yang paling enak di Cianjur. Tapi di sini katanya konon katanya di UFO ini ada ikan-ikan yang benar-benar mewah di dalamnya. 17 ikan ya tadi ya rumornya ya? 17 ikan? Apakah benar? Kita akan cek ke dalam. Kita bakal tanya-tanya sih gimana cara groomingnya. Tadi kalau orang lain kan masing-masing semuanya beda. Nah kalau ini groomingnya gimana? Kalau nggak merah ya saya nggak nanya. Kalau ikannya merah baru kita tanya ya. Kita langsung ke dalam. Dari mana kok hari ini kemana gitu? Jadi ini toko martabak, toko ikan berkedok toko martabak. Sebenarnya bukan toko ini kayaknya Extreme Hobbies. Gila. Ya. Kalau di Cianjur ini pelihara akuariumnya selalu di lantai 3, lantai 2. Kita yang gendut-gendut ini nggak kuat. Stres. Sama. Hah? Ternyata nggak banyak. Enggak, Ya. cuma 3 kok. 3 akuarium doang. Dan bukan akuarium. Wah, ada harta karun, bro. Wah. Ada sesuatu. Jadi kalau di sini ternyata pelihara ikan arwananya itu bukan di akuarium, tapi ini sih biasa kalau di rumah nenek bak fiber dan biasanya gede-gede. Nih pemiliknya adalah Ko Dedi. Ini pemain lama juga ya teman-teman ya, udah kurang lebih mau 10 tahun kali ya. Kok Enggak ada lah. berapa lama jadinya? Baru. Ya pokoknya lama lah intinya sebenarnya. Ko Dedi ini akuarium ini ya apa bak fiber ini ukuran berapa ya kok? Meter 40. Semeter 40 ini. Mungkin aja Ronald. Ronald yang desain. Oh ini yang desain. Berapa? Meter setengah kayaknya, setengah kali 70. Terus meter setengah ya? Iya. Kali 70, kalau nggak lupa ya. 70 ya benar. Cuma aneh banget ini kan biasa dipakai buat ngegedein ikan kan. Apakah memang ikan di tempat kayak begini, di tempat gede gini pak lebih gampang merah? Nggak, dulu ceritanya tuh ini belum ada yang bisa oprek mata, Mai. Terus ada konon katanya kalau simpan di akuarium yang bawahnya kaca itu bisa DE. Oke. Makanya kita bikin akuarium dari bak-bak fiber kaca begini karena dalamnya itu nggak mantulkan cahaya. Oh, makanya ada ini juga nggak dinikmatin ya? Arwana pakai gini nggak dinikmatin. Terus, berapa tahun ke belakang sudah oprek mata mulai rame, akhirnya DE udah nggak jadi masalah. Ya, bak kayak gini udah nggak banyak yang produksi lagi, udah nggak gitu laku. Itu ceritanya begitu tuh. Oh, ceritanya begitu. Tapi teman-teman kalau dilihat ini warnanya speknya mewah banget ya, satu merah banget, ekornya nge-close, warnanya bagus, yang itu dagingnya panjang, ekornya nge-close. Jadi teman-teman lihat dulu nih ikannya di sini kayak apa. Ini hidden gem. Dan di sini juga ada nih ikan metalik ya di atas ya, nanti teman-teman lihat ya. Nah sekarang pertanyaannya Ko Dedi, apakah dengan tren yang dulu itu kan, dulu kan trennya karena DE. Iya. Nah terus kan sekarang akhirnya karena udah banyak yang jago operasi kan akhirnya ya udah sebenarnya nggak butuh seperti ini gitu loh. Kenapa masih dipertahankan memelihara dengan bak sebesar ini? Pasti ada alasannya dong. Sayang nggak dipakai. Selain saya nggak dipakai, gua mau tahu alasannya apa. Groomingnya udah sukses di sini. Apa ya? udah pede aja gitu ya. Jadi kalau ngomong pelihara di sini sama di akuarium lebih cepat merah di sini dengan kepedean itu. Enggak sih, lebih cepat di akuarium. Kan konon katanya orang-orang bilang, kok kalau tanning di tempat gede susah merah.
Enggak juga. Kacanya ketebalannya ini tadi tebel banget. Ini berapa tebelnya nih? 1 senti ya? Iya, 1 senti ya. 10 mili. Ya. Nah, itu tuh benar nggak sih jadi lebih susah merah? Enggak juga sih. Lebih cepetnya sama atau yang ini lebih lambat? Sama aja. Sama aja. Nah, jadi sebenarnya bagusan di sini atau di sini? Sama aja. Sama-sama bagus. Jadi nggak ada yang bisa kita omongin, sih, cuman- maksudnya kayak oh kalau yang ini lebihnya ikan lebih cepat adaptasi, kalau di akuarium kecil. Kalau ada ngomongin adaptasi enggak, ini buktinya enggak adaptasi. Tergantung ikan juga ya. Tapi sukses rate-nya berapa persen nih di tempat Di bak sini gede sih ini? udah nyetak Oh jadi ini 4 sebenarnya gabungan gitu. berarti kalau di ini jarang ganti ikan ya berarti ya selama ini. Ganti. Maksudnya empat dari berapa nih gitu, kurang lebih? 4. Ya ini yang kedua, ini yang keempat. Oh, 4 yang merah, 4 yang merah. yang nggak merah? 1. Oh jadi dari 5 ikan dong berarti ya? Dari 5 5 ikan. ikan, 4 jadi merah, 1 nggak jadi merah. Nah tapi kalau misalnya nggak jadi merah seperti ini, apakah salahnya terletak pada si bak fiber ini? Atau ya udah ntar dibiarin aja terus di tanning di sini nanti bisa lama-lama bisa merah. Kayaknya enggak sih. Jadi masih dipindah. Mesti dipindahin. Jadi ini salah ikannya apa salah fibernya? Kalau ikannya. Terus kasih makannya kalau di sini boleh dipus sampai gendut banget atau Enggak sih, paling 5 udang. 5 udang Sehari doang? 5 udang. Kecil banget dong, dikit banget dong. Ya, Segini doang ya udang-udang segini? Atau udang yang besar? sedang lah yang medium. Yang medium segini? Iya. Kurang ya. Kurang sih kayaknya. Tapi kan ya. Jadi pokoknya pada intinya pemeliharaan di bak fiber itu sama akuarium sama aja. Kurasnya ternyata bisa sama aja sama akuarium, kalau di sini 3 hari sekali. Nah pakai UV Sama kan? kan volume air lebih gede. Pakai UV. Di sini pakai UV, volume air lebih gede. Overflow, main overflow. Oh iya di sini Enggak sih. overflow di kaca. Enggak, yang gue tadinya berharap itu gue pikir si bak fiber ini akan lebih gampang adaptasi ini kan Mas Rafiq dibanding si akuarium. Ternyata mitosnya salah. Jadi untuk teman-teman kayaknya tidak disarankan untuk meng-grooming di tempat kayak gini ya. Ya. Karena ini adalah yang tadi kena imbas tren, terus jadinya daripada kalian dipakai Daripada aja gitu. Mubazir. Oke. Tapi kalau ini untuk membesarkan ikan dari kecil ke 20 cm akan sangat bagus atau biasa aja, Mas Rafiq? Bagus. Karena kan ukurannya gede banget nih, udah kayak hampir bak fiber yang gede yang kayak Jadi sebetulnya parut gini meter. Mike, menurut gua. Kalau lu tanya ke gua ini bak fiber atau akuarium? Buat gua ini akuarium. Oh gitu, cuman Ah. dalam wujud yang lain. Buat gue ini bukan bak fiber, buat gue ini akuarium Iya. yang terbuat dari bahan fiberglass. Karena udah kaca depan belakang. Akuarium ini gitu loh. Oke. Jadi kalau lo ngomongin bak fiber tanpa kaca itulah bak fiber. Oh. Ini sih buat gue akuarium. Kalau kacanya cuma satu di depan, Ya bak fiber. fiber. Nah, ini sih buat gue wujudnya udah akuarium. Ada kakinya, kacanya depan belakang. Ini akuarium sebetulnya gitu loh. Tapi hari ini gue belajar hal yang berbeda karena kalau kemarin gue ke Bogor ke tempatnya Dokter Kiki, dia lebih suka tanning di akuarium yang ukurannya gede banget sampai 2 meter. Sampai 2 meter sampai lebarnya 70 cm. Makanya ternyata itu nggak bisa dipukul rata. Nah, Jadi kalau menurut gue sih sebetulnya Dokter Kiki itu adalah korban tren zaman dulu. sama juga dong kayak gini. Jadi gini Mike, Ah. waktu zaman gua Ah. awal-awal pelihara ikan itu kan bareng sama Dokter Kiki. Betul. Kita tuh taunya, lu kalau mau pelihara arwana, bikinlah akuarium segede-gedenya. Oh, supaya Betul, ya. makanya dulu kita nyaman. bikin akuarium tuh nggak pernah 120, paling kecil tuh 180, bisa 2 meter. Ya kan? Nah, jadi itulah tren dulu tuh. Sehingga akhirnya sekarang akuarium 2 meter yang ada di tempatnya Dokter Kiki. Jadi udah kepincut, Bro. Jadi udah dibikin, Iya, udah iya, ada. iya. Mau nggak mau ya udah manfaatin aja.
Tapi secara garis besar ternyata ikan di akuarium besar itu bisa merah. Ya karena di tempatnya dokter Kiki kena matahari langsung. Ya pertama kena matahari, di sini juga buktinya merah. Hmm? Dari 5 cuma gagal 1. Nih. Ya mungkin ini kayaknya jelek, beli di mana nih, Bro? Jadi itu akuarium. Oh iya akuarium. Cuman 4 sisinya full kaca. Ini akuarium nggak? Ini akuarium. Tapi hanya depan dan belakangnya aja yang kaca. Oke. Ada orang yang bikin akuarium dari triplek loh, jangan salah. Hah? Ada. Jadi dari plywood Nah, dia bikin depannya kaca, tapi kemudian dia coating. oh. Ya sebenarnya apa aja ya di akuarium Betul. ya. Nah, sini dong gabung sama kita. Kalau misalnya tadi si Dokter Kiki itu udah outdated, katanya bekas akuarium lama, bekas tren lama, ini udah bekas lama juga. Nah terakhir sebelum kita pulang dan kita tutup konten ini, sebenarnya yang ideal, yang tren zaman sekarang tuh kayak apa sih mau merahin ikan tuh? Yang paling gampang atau paling ideal, terus pergantian airnya tuh harus berapa tuh gimana sih? Sekarang ada kecil-kecil ya akuariumnya pada Nih, lepas. ini. Kalau sekarang orang memang akuariumnya yang ngepas aja gitu. Ya. Makanya banyak orang lebih suka pakai akuarium 120 kali 60, tingginya cuma 50. Apakah semakin kecil semakin baik? Kayak semeter, oh biar aja ikannya nggak bisa berenang di depan lampu terus gitu. Enggak juga sih, kayaknya emang lebih ke supaya irit aja sih, Mike. Soalnya kan kalau kita pakai tinggi airnya cuma di bawah 50 itu kan pakai lampu 1. Betul. Sedangkan kalau tinggi air kita di atas 50 mungkin sedangkan 1 cup lampu itu nggak bisa cover semua. Jadi kita masih pakai 2 baris. Benar. Dan kalau misalkan kita akuarium kita lebih dari 1,20 m, kan kalau lampu tanning juga yang paling panjang mungkin 1,20 m yang paling banyak di pasaran. Jadi orang pikir supaya maksimal gua mau satu akuarium semua ke cover lampu, jadi panjangnya 1,20 m tuh akuarium. Betul. Dan kebanyakan kan terakhir-terakhir banyak tukang ikan nih yang udah mulai tanning nih. Cuma tukang ikan kan punya akuarium banyak nih. Jadi mungkin mereka dengan punya akuarium 20-30 akuarium mikir tuh, kalau gua pakai 2 baris listriknya 2 kali lipat. Jadi akhirnya ya kita pas-pasin gitu mas semua. Nah pas udah kita pasin dan ketika ada penghobi baru ngelihat kita settingnya seperti itu, mereka Ikut. meniru gitu. Karena ngeliat oh ini ternyata bisa juga dan efektif juga. Betul. Jadi ngapain kita gede-gede gitu. Jadi akuarium kecil itu sebenarnya efek menghemat apa efek mau kualitas jadi lebih Kalau juga? feeling sih menghemat sebenarnya. Tapi- Feeling menghemat. Cuman Cuman menghemat jadi bagus. tapi dengan catatan ya dengan akuarium 1,20 m itu nggak menurunkan kualitas ikan. Walaupun ada dibanding akuarium besar itu nggak signifikan bedanya gitu. Jadi dalam kata lain akuarium 1,20 m, 1,30 m itu cukup untuk membuat ikan jadi bagus gitu. Dan untuk sampai ikan kalau kita beli ikan kecil sampai besar di 1,20 m pun itu ikan masih cukup nyaman. Jadi kalau itu spek yang aman buat orang, nggak terlalu besar. Kan kalau ikan akuarium semakin besar banyak Mike konsiderasinya Mike. Lu nguras lebih lama, ganti air lebih banyak, listrik lebih mahal, Makan tempat di rumah makan lebih besar. besar. Nah, jadi akuarium 1,20 m itu ya kayak minimal lah kalau kita standar buat arwana minimal segitu kalau kita mau sampai besar. Itu alasannya kenapa 1,20 m populer dan dari lampu pun biasa orang banyaknya lampu Setnya 1,20 udah m. Terus lampu aquasonic juga kan banyak 1,10 m. Jadi semuanya tuh udah pas gitu. Berarti bisa ngomong nggak sih sebenarnya lu juga menyarankan orang kalau mulai beli di 120 aja. Kalau Dari mereka kecil bingung, sampai gede. kalau mereka bingung dan nggak tahu mau ukuran berapa, ya nggak apa-apa 1,20 m. Cuman kalau memang mereka ada nggak masalah dengan biaya listrik untuk ganti air dan mereka mau enjoy buat di rumah ya 1,50 m, 1,80 m nggak apa-apa. Cuman hati-hati kalau akuarium kita semakin gede kan itu kelihatannya semakin kecil. Iya, Nah iya. jadi itu alasan satu lagi kenapa kita akuarium nggak biasa orang nggak mau terlalu besar karena ikannya jadi kelihatannya kecil. Kebayangin kalau punya akuarium 2 meter, dia pemula, dia beli ikan 20 cm itu nggak kelihatan bro. Iya. Gitu. Jadi 1,20 m tuh pas untuk ikan medium sampai ikan besar. Sampai bahkan 60 cm bisa. Bisa, iya. Jadi sebenarnya 120 itu sekarang gara-gara hemat, nggak sengaja bisa dipakai lama banget ya sebenarnya gitu ya. Gitu. Sebetulnya dulu tuh kan ada rumus begini, Mai. Ukuran akuarium lo 3 kali panjang ikan.
Ya, jadi kalau 60 harusnya 180. Betul. Jadi kalau ikan lo 30 cm, 40 cm, Berarti 120. maka 120. Jadi sebetulnya dulu tuh akuarium 120 itu Hanya ideal sampai sampai lo melihara ikan ukuran di 40 cm. Itu panjangnya. Sementara lebarnya 1,5 kali. 1,5 kali. Masih ingat. 1,5 kali. Nah, sementara tingginya adalah orang dulu sering memang 50. Oh. Kenapa? Karena arwana itu dulu orang taunya dia ikan permukaan. Oh. Dia nggak butuh air dalam. Dalam. Gitu. Supaya nggak kosong juga kali tengahnya ya. Betul. Padahal air dalam itu bisa bikin badannya lebih lebar. Ya. Nah, terus ilmu tanning kan. Kalau ilmu tanning, kalau akuarium lu tinggi-tinggi, lu mau pasang lampu tanning berapa biji di depan akuarium? Iya, mahal. Sehingga akhirnya orang dengan kalau tinggi air lo 35 40, lu pasang satu lampu tanning aja, Cukup. ikan berenang ke atas masih kena, berenang ke bawah masih kena. Oke. Gila, hari ini kita banyak belajar banget dan banyak ngegerebek banget toko-toko di Cianjur. Kalau teman-teman suka konten kayak gini, di komen aja di bawah, kita nanti cari-cari lagi toko-toko yang lebih Grebek-grebek banyak. lagi ya kita. Terus di setiap toko itu pasti ada perbincangan yang kita bisa saling belajar, kita bisa saling mengenal historinya. Mana tahu teman-teman tiba-tiba ini tadinya buat grooming arwana kan, pasti taunya untuk ngegedein ikan. Nah, gara-gara kayak begini perbincangan ini dan ketemu sama orang-orang yang fenomenal, Mas Rafiq, Om Deddy, dan Ronald yang pengalamannya berjibun banget, kita jadi bisa belajar. Nah, tinggal komen aja kalau mau konten-konten kayak gini terus. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.